Besok-besok lusa dapat 4-5 minggu saya pergi hujat, saya terjumpa lagi. Itu ya time masa dia berdiri. Itu yang saya tahu dia tinggi besar orangnya. Terlalu besar. Kalau nak cakap ukuran itu jam, saya pun tak mengerti dengan ukuran berapa kaki berapa, tapi besar, memang besar orangnya. Is there anyone here? What did you find? You are listening to Supernatural Confessions. Nama saya Haji Daud bin Haji Draman, lahir 25 hari bulan 6 1945. Saya dibesarkan di Pulau Christmas Island sejak kecil sehingga umur saya 30 tahun. Saya dilahirkan di masa time Jepun surrender. Di masa itu, semasa saya umur 9 atau 10 tahun, saya biasa bertemu dengan perkara seperti barang-barang raib. Tapi nak percaya atau tidak itu atas diri masing-masing lah. Jadi saya masa kecil itu memang tidak takut apa pun saja. Tidak takut dengan dengan barang-barang halus, barang-barang apa, tidak rasa takut. Kerana tidak pernah ajar saya untuk menakut barang-barang yang selain daripada manusia. Jadi satu masa itu lebih kurang umur saya 9 atau 10 tahun. Lepas sembahyang Isyak, lepas mengaji tu, saya pergilah jalan menonton, nak tengok wayang. Jadi masa saya jalan-jalan selama itu, saya tidak pernah bertemu dengan apa-apa. Tapi satu masa itu, terjumpalah seperti makhluk yang tidur terbaring, kurang-kurang dalam 30-40 kaki besarnya gitu agaknya lah. Dia seperti makhluk biasa macam manusia, dia bertangan, dia berambut dan pakaiannya pun cermat gitu. Tapi saya berdiri, saya melihat, saya tengok apa itu makhluk atau tidak. Masa itu jam, saya pun tak mengerti apa itu hantu atau setan atau jin, saya tak mengerti. Jadi teruslah. Saya terus pergi ke panggung wayang, duduk. Masa saya duduk di panggung wayang, habis wayang, pulanglah. Pulang wayang ramai-ramai, tak ada apa-apa lah. Masuk yang masa 5-6 minggu kemudian, saya pun pergi tengok wayang macam biasa juga, jalan sendiri-sendiri. Ada orang-orang yang dewasa sebelah belakang, ada di depan. Tapi apa saya lihat, sama juga makhluk itu masa tengok pada saya. Saya rasa, kenapa dia mau tengok pada saya masa kecil? Masa kecil tu kita tak tahu di antara setan, iblis tu tak tahu. Jadi saya terus jalan lama kelamahan. Apabila itu ada seorang orang dewasa belakang saya tengok itu, dia tanya saya, anak ni tengok apa sini? Saya bilang, ni orang ni tengokkan saya selalu, saya lalu sini, dia tengok saya. Selalu saya tengok sini, tapi dia tak kacau, dia tak bersuara, tak apa. Jadi orang tua tu, orang dewasa tu bilang sama saya, sudahlah, tak ada apa-apa, jalan saja, tak ada apa-apa. Saya pun tak nampak apa, saya pun tak tahu. Mungkin dia nampak, mungkin tak nampak, saya tak tahu. Jadi teruslah saya jalan sampai panggung wayang, balik. Besok-besok lusa dapat 4-5 minggu saya pergi hujat, saya terjumpa lagi. Itu ya time masa dia berdiri. Itu yang saya tahu dia tinggi besar orangnya. Terlalu besar. Kalau nak cakap ukuran itu jam, saya pun tak mengerti dengan ukuran berapa kaki berapa, tapi besar, memang besar orangnya. Jadi saya tengok dia tengok saya tengok. Saya tanya, nak apa kat sini, tengok saya. Dia tak bercakap, satu patah cakap pun tak ada. Tapi dia tak kacau, tak apa, tak takut. Selama saya sampai habis apprentice, umur saya lebih kurang 21 tahun. Itu masa sebelum itu tu, masa saya 16, 17,
kita di Christmas Island tu rumah barek. Jadi bilik tidur kurang. Jadi masing-masing tidur dekat luar lah. Kat luar. Dekat situ ni bilik, ini bilik, sini ada partition dekat luar, ada macam ini bench. Jadi kawan saya tidur sini, saya tidur sini. Tidur sini ialah selama umur dekat 15, 16 sampai nak apprentice semua tidur luar, tak ada quarters. Jadi sudah tinggal kat situ. Satu malam, itu yang betul-betul saya encounter tu, itu barang datang terus cekik saya lah. Cekik saya. Jadi kerana sudah rasa tak macam kita di paralyze lah, tak boleh bikin apa-apa. Sehingga saya nak bilang sama kawan saya nak kejut gini pun tak boleh. Rasa itu the first saya encounter, saya ada fear lah. Jadi saya rasa saya bangun, saya sweat padahal itu dekat sana. Kalau time hujan ada breeze, ada apa, tak ada tapi sweat kerana fear punya pasal tu kita sweat. Jadi saya kejut kawan saya. Saya bilang, kau tak kena apa-apa ya? Dia bilang, tak ada. Kenapa? Tak ada apa-apalah. Saya bilang, tidur je lah. Nanti besok baru cerita lah. Nanti kalau cerita dia takut, dia lari. Saya nak tidur kat mana? Jadi gitu. Tidur je lah. Tidur. Tapi dia tanya, kau tanya semalam nak bilang apa? Oh, tak ada angin kuat. Saya bilang semalam. Tak boleh tidur. Saya bilang. 2-3 weeks lagi, it happened. Itu happen betul-betul dia sit on my chest. Saya mau lawan, tak lawan. Saya diam aja lah. Tapi dapat release. Saya bilang sama kawan saya, we change place lah, atau sleep together lah. Bilang tak payahlah, apa ni macam pondan dia bilang macam, okey lah. Saya bilang tak apalah, kita tidur sajalah. They got no other choice. Jadi kita duduk. Kali tak lama lagi, dia kena. Besok saya bilang kenapa? Tak ada lah dia bilang, semalam tak sedap tidur lah dia bilang. Kenapa tak tidur? Kau tak kena ya apa-apa? Dia bilang, tak ada. Saya I don't want to add a story to a story. Let him tell the story. Dia bilang lah saya. Tu malam ada barang lah duduk kat atas kau tapi dia duduk aja gini. Dia tak kacau aku tapi dia duduk. Orangnya macam mana dia cerita. Apa dia punya cerita, through what I see, almost the same. Saya dapat quarters, itu dekat single man quarters tu lah, tak jauh daripada rumah ini, about 600-700 meter sajalah, tak ada nampak lah rumah single man sampai sini. Itu barrack lah. Saya first sama abang saya yang ada kat sini, tengok abang saya. Habis kat tepi itu, di situ ada pokok beringin besar. Pokok beringin tu pokok banyan tree. Jadi saya tak kisah sangat lah. They got no choice but you have to live with it lah, kata kita. Saya tidur lah. Saya concentrate sama saya punya apprentice, nak habiskan apprentice kat sana. Habis orang tua tu, it's like my father gitu. Dia brought me up. Saya used to duduk sama dia, cerita-cerita. Cuma dia pesan aja lah. Kalau tidur di sini, dia bilang, kalau malam, dengar orang terompa, bunyi kelap-keluk, jangan ngintip, dia bilang. Don't try to peep, don't try to be smart. Kenapa Pak? Jangan banyak soal, dia bilang. Dia bilang gini, ikut saja sudah, dia bilang. Jangan banyak-banyak soal. Kalau banyak-banyak soal, nanti jadi masalah. Saya kira betul. Lepas 2-3 weeks, you can hear every past 1 o'clock or 12 o'clock night, mesti dengar tumpah kelak-keluk. Jadi, saya kasih tahu kawan saya kasih tahu, kau dengar tak? Dia bilang, tak dengar tak gini? Dia bilang, ganggu dia lah. Tapi diam-diam aja lah. Habis dari itu, tak lama dalam 6-7 months, ada kawan pindah lah. Pindah balik ke Singapura. Saya minta transfer pergi dia punya bilik. Ingat, get a better place lah. Tidurlah. Saya ambil, ini ada door sini. Saya punya bed betul-betul sebelah door lah. Habis sini ada partition, dia tidur kat partition. Jadi kita gini, satu gini. Jadi sudah itu, saya tidur. Okey lah, tak ada apa-apa lah. We happy. Kadang-kadang kita duduk, cerita-cerita wayang, cerita-cerita apa. Satu malam tu, saya terasa something heavy on my foot, right in front of my leg. Jadi, konon-konon masa itu nak pergi kencing. Jadi kalau saya pergi kencing, of course, I'm awake.
That is my first common sense lah. That's it. You have to go for wee. You have to wait. Jadi apabila saya bangun gini, saya tengok dia duduk di bed sini, dia duduk looking there. My bed gini kan, saya tak nampak half lah. Perempuan rambut panjang, baju putih. Habis saya tengok, itu jam tak takut lah pasal apa. We don't see the real thing, you know, this is only a figure. Jadi saya buat tak tahu, dia dah tak ada, saya terus pergi kencing, pergi buang air kecil. Itu jam kalau nak buang air kecil, kena cross jauh dekat sebelah belakang tu ada macam dia punya kolam tempat orang mandi apa, kena jauh. Dan kerana nak pergi situ satu orang pun tak berani. Jadi terpaksa kejut kawan lah, sama-sama pergilah. Jadi saya tanya orang-orang, dia bilang kalau kau pergi ke itu toilet sana tempat orang mandi, kadang-kadang sebelum pergi tu dengan orang mandi tu, jangan masuk dia bilang. Don't go in. Kalau tak kira lah pukul 9 ke 10 malam kalau tengah pergi dengan orang mandi, pasal dia ada kolam jadi orang pakai bel tu. Pakai bel ni kalau dia jangan masuk lah dia bilang. Ada orang lah kat situ. Jadi kita tak mau tanya, okey lah. Jadi dari itu kita pergi balik tidur lagi. Jadi night after night selalu jumpa the same thing. One night betul-betul nampak dia punya muka tu. Nampak. Pasal dia tulis beginilah. Cantik tu memang cantik lah. Tak ada still macam orang putih anak tak ini tak ada gitu. Itu pasal saya bilang if something like that, saya tak rasa takut. Tapi kalau something that jump in front of me walaupun berapa cantik pun saya takut. Because you got shock, your strength, you lose your strength. Ya? Jadi saya tengok dia pusing gini, dia sekejap aja lah, few seconds aja lah. I think dia mau to show me this is what I am. Ya, that's what I think. Saya tidur, saya pusing lagi, diam. Jadi saya terus tidur lah. Tidur balik, tak pergi mana-mana, saya diam aja. Dalam, when you sleep, you keep thinking, what did she want? What did she want? Dia mau apa ya? Datang sini tiap malam datang. To prove my point sini, saya bilang sama kawan saya, what about kita dah lama lah duduk, you sini, I sini. Apalah, terbalik lah, I tidur di sana, you tidur sini lah. To see if that story comes back lah. Dia bilang, apa ni sama apa? Sana sini sama gitu. Tak ada, maybe you like this place. I might like that. Tak suka kita change sajalah. Tak apa, change one room saja. That was my own very best friend lah. Jadi dia tidur selama. Satu kali dia tanya saya, tak rasa apa-apa ya kita kat sini. Saya bilang rasa apa? Saya rasa macam tak bagus lah. Saya macam, ya. Jadi saya bilang, tak ada lah macam rasa, saya tak berapa nampak apa-apa, rasa apa, macam saya tidur je lah. Saya bilang, okey, dia bilang. Dia mau tengok if I can say something that he see, saya diam aja. Dapat dekat 3-4 minggu, dia bilang, bilanglah betul-betul, dia bilang, kalau nampak, bilang nampak lah. Lalu macam mana mau nampak gelap-gelap? Dia bilang, aku tahu gelap tapi kau tak rasa kat teban kaki kau. Oh, saya bilang, oh itu barang. Saya nampak, saya bilang. Itu pasal yang kau minta aku tu ke tempat. I sleep at their place, you sleep my place. Saya bilang bukan saya nak begitu, sengaja saya nak prove saya punya point. Whether I'm dreaming or what it is, itu saja saya punya point. Bukan nak kasi kau takut kalau aku bilang kan saya kau tak mau tukar. Tak ada point situ. Tapi begini aja lah. Kita bikin bed jadi dua, live in this one, we sleep down there lah. Saya punya experience kat situ apabila saya got married to my missus, saya pun tak cakap sama saya punya missus what's happening during my teenage life lah. Saya tak mau cerita, takut dia takut. Tu jam dia still only 17 plus only. Jadi dia got pregnant at the age of 19, the first baby, that was my daughter, the first one. Jadi sudah masuk 5 months ke ini, itu jam wayang-wayang pun, wayang-wayang tak berapa bagus, wayang-wayang takutlah seperti Dentang Pontianak, Pontianak Kembali. Jadi semua bangsa orang dulu suka wayang-wayang gini lah. Jadi saya tak mau itu fear, takut nanti ada some could happen to the baby lah. Jadi itu orang tua saya kasih tahu lah. Saya duduk rumah lah satu orang. Saya duduk menghadap ke
ke hutan sana bilik. Dia ni pergi rumah kawan dia duduk sebelah dia. Jadi saya duduklah tunggukan dia ni habis duduk sama kawan dia berbual. Saya duduk sekali dengan duduk gini. Saya tengok kerusi ni berjalan. Moving. Saya rasa maybe this my imagination jugalah. Pasal penatkan kerja. Saya kata, tak apalah. Saya diam. Sekali depan meja berat. Boleh moving. Moving, saya pun pretend that I don't see. Jadi apabila saya rasa tak itu, dia marahlah. Itu jam dia tolak betul-betul. Semua meja-meja tolak. Semua dia tolak. Gerbuk semua. Jadi saya pun tak cakap banyak pun tak marah. Saya keluar dekat pintu tu. Goes to dia punya friendnya house. Saya duduklah. Duduk kat situ. Saya tak bilang dia. Takut malam nanti dia takut. Itu sampai itu dah lama-lama. Masa masuk 7 bulan, pregnant 6 bulan. Itu yang dia selalu bilang sama saya. Abang, tak dengar ke dekat tingkap? Tingkap satu, saya rumah dulu satu tingkap. Jadi bed next to the tingkap. Tak dengar ke budak nangis kat luar? Dia bilang, dengar tak dengar saya bilangnya. Jadi saya, sudahlah tak. Mana ada budak nangis tak di sini, tak ada budak kecil-kecil pun. Saya diamlah. The next night lagi, dia bilang, ada ayam bising kat luar, kok, bising-bising. Saya bilang, tak ada lah, saya bilang. Saya diam lagi tengok, try to concentrate, ada ke tidak dengar. Tak dengar lah, tak ada apa-apa. Tak dengar betul. Yang masuk malam ketiga, keempat, itu barang masuk dalam bilik. Masuk, itu saya takut. So saya ambil bini saya pergi partition sini, depan tu mak saya tinggal, saya pelang mak saya lah. Saya bilang, tak sedap lah kat sana, ada barang kacau-kacau lah, dia bilang. Dia bilang, orang tua tahulah. Dia bilang, tak apalah, diam-diam lah, nanti tidur saya pergi dan diam saya tidur. Jadi satu hari tu saya jumpa kawan saya lah. Kawan saya bilang, barang ni kacau lah. Bini saya pun tak tidur. Saya tak tahu barang apa, saya tak nampak. Cuma kacau-kacau gini. Dia bilang, nak cakap susah lah, dia bilang. Kalau itu kau kan anak pertama ni, memang selalu begini, the first baby. Kan banyak kacau. Dia bilang itu Pontianak, dia bilang. Jadi macam mana mau kasih dia jangan kacau. Dia bilang, ginilah biarkan nanti dia royak gitu. Dia kata tak tahu apa dia bikin tu. Sejak itu terus tak dengar-dengar lagi lah. Saya kalau ikut bapa, itu dia cerita. Dia di sini dia mau kasih tahu kalau pergi pancing sebelah ini area baik-baiklah sebelah malam. Kalau siang mungkin ada, tapi malam selalu always between sunset midnight. Tapi kita always fishing after sunset. Kita kerja. Balik kerja pukul 4, makan habis gini boleh keluar mancing pukul 7, pukul 8 malam. Jadi saya bilang, kenapa Pak? Di sini masa saya bawa abang kau, itu yang kat Singapura tu Abu, dia bilang, dia mancing-mancing. Kali abang saya nampak pokok tu tinggi, dia sebab 3-4 story punya cliff tau. Pokok besar. So they bend down right to the water. Bukan satu, 4-5 pokok semua bend down. Bukan satu kok satu. So saya bend down and then all of a sudden dia naik 5 naik. Abang saya macam takut lah, because that's what I said, something happened without unknown, you know what I mean. Jadi bapak tahulah dia orang hutan. Dia bilang, tak usah takut apa, nanti jangan cakap kat sini, nanti balik baru bilang. Dia bilang, dia cakap seperti orang Iban, jangan takut di sini gitu. Itu bukan orang, dia bilang gitu. Mancing saja, dia bilang, jangan tanya-tanya, mancing saja. Itu dia abang balik. Dibilanglah sama abang saya, itu tadi tu yang minum air kat laut tu, itu jin, dia bilang. Jin. Tapi dia tak kacau kita tak kacau dia lah. Yang kacau-kacau dia bilang, itu jin, dia bilang.
Habis saya ingat, bapa tengah dia bikin story, kasih kita takut-takut. Jadi I was slowly I went to my brother. Semalam itu hari pancing, banyak ikan sana ya. Dia diam, dia tak mau cakap. Dia diam je dia. Kenapa? Bapa bilang banyak dapat ikan. Aku tahu banyak dapat ikan. Tapi kau tak tahu ada barang gitu. Then I confirm what my father see. He confirm lah. Dia bilang saya, dia bilang, aku kena pancing ke aku. Pokok besar dia bilang. Dia tinggi dia punya cliff dia bilang. Dia tunduk tu, aku nampak dia tunduk begini. Pokok besar macam bengkok kan macam kena angin gitu. Dia turun sampai ini, minum habis sampai 3, 4, 5 pokok semua turun. Sudah itu dia bilang satu-satu naik. Jadi aku ingat aku saja nampak. Tapi bapa memang agak dah nampak, dia tak mau bilang. Cuma dia bilang aku pancing saja, ada apa-apa dia. Dia diam saja, jangan cakap apa-apa dia bilang. Di masa kita diam, saya sudah kahwin. Saya dapat itu anak saya yang kedua, Jasman itu jam. Jadi kita ni ramai-ramai lah. Kita misalnya ada Land Rover 4-5 orang pergi satu tempat tu cari burung lah. Malam-malam burung itu jam, kalau malam dia balik. Kita pergi pukul. Dapat burung tu bawa balik lah. Dah berkali-kali bikin, bukan baru sekali. Jadi satu hari tu pergi kat itu tempat cliff tu. Kena jalan dekat sebelah celah-celah pokok-pokok tu, bushy, sampailah dekat tempat tebing kita panggil tu, tempat rata tu, depan tu laut. Depan laut tu, kita pukul lah. Burung naik je, kita pukul. Burung naik je, kita pukul. Ambil burung. Jadi satu hari tu, siapa yang nampak dulu, tak ada orang tahu. Jadi, nampaklah barang timbul lah daripada air. Bukan kecil tu. Besar betul. Besar, memang besar. Tak nak cakap besar, saya pun tak tahu macam mana. Timbul daripada air, plum. Terus naik di atas. Cahayanya is not like cahaya lampu gini, bukan. Bright, tapi bukan cahaya lampu. You know? This is what I say. Kalau bright cahaya lampu, kita semua nampak. I can see bright lah. Ni cahaya saja. Sekali yang satu bilang, cabut. Cabut lah. Itu jam tak tahu batu ke. How I can run di situ, we don't know. Tak jatuh pula kat batu. Tak jatuh. Jadi terus naik sampai kat kereta, barang-barang semua tinggal. Mana mau bawa, siapa mau ambil barang-barang. Saya bilang cabut, Lego semua cabut. Besok nanti baru pergi. Pergi tu naik kat Land Rover. Kali kita naik ke bawah, sini ada 3 orang, sini 3 orang, depan 3 orang lah. Dulu Land Rover bangsa duduk, bangsa slide army punya. Jadi kita pergilah. Jadi yang belakang 2 ni tengokkannya, follow us. Saya yang kat tengah-tengah tu tengok dia tengok atas, saya tengok dia follow. Saya tanya apa? Atas dia bilang. Habis dia begini, dia diam. Yang driver carry on sajalah, dia tak tengok lagi. Jadi sampai di kampung, dalam about 12 km ke lebih kurang jauh ke lah. Turun sampai ke kampung. Orang-orang kampung tak banyak keluar, cuma ada 1-2 orang itu. Ada nampak juga. Kali besok kita come to a group balik lah. Kau nampak tak apa semalam? Ada yang salah. Pretend lah. Tak nampak lah, tak ada apa-apa. Aku tengok kau lari, aku lari. You know, he don't want to tell the story now. Aku nampak kau lari, kau bilang cabut lah. Aku bilang, takkan kau tak nampak barang gitu besar? Cakaplah betul-betul. Habis dia last, dia bilang, aku nampak lah itu barang keluar dekat laut tu. First one start, I saw that something come out from the water and then splash up and then straight to the sky. Aku pun nampak the same time, the first time when it come from the water. Namun kau tak bilang. Macam mana nak bilang? Nanti aku bilang, dia bilang semua panik. Nanti yang tengah pukul burung tak nampak, tertinggal. Betul lah. Jadi pasal satu dia bilang cabut, that means everyone see it. Definitely. Dia confirm saya lah. Tapi what it is, I don't know. I can't tell you that one. Saya tak dapat
the last dia punya bukti itu ini barang begini itu barang, tapi kata orang jin jugalah, because they come from fire, from light and everything, that is lah. Ada orang bilang flying saucer, atau itu pasal kadang-kadang kalau orang bilang flying saucer saya tak believe. Saya believe flying saucer is here in this world. It's not from the outer space. It has to be in this world. What did you find? You are listening to Supernatural Confessions.